Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairah kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di dalam bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang fasal yang keempat tentang mandi, ibadah mandi. Dan berikut ini kita akan lanjutkan penyebutan tentang hal-hal yang diwajibkan ketika mandi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang kewajiban berupa niat ketika mandi. Nah, berikut ini para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan sebutkan ya hal yang wajib berikutnya ketika mandi adalah ta'mimu sairil jasadi bil ma'i, ya, yaitu meratakan seluruh jasad dengan air. Meratakan seluruh jasad dengan air. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, mandi hakikatnya adalah membasahi seluruh tubuh, ya, mengenakan anggota tubuh itu seluruhnya dengan air, ya, dan menyampaikan air itu kepada ya setiap kulit, ya, rambut, demikian pula apa saja yang menjadi anggota dari tubuh ini, seperti contohnya adalah kuku. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini ditetapkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang tata cara mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan nanti insyaallah taala kita akan sebutkan ya hadisnya. Ya. Nah, di antara hadis tersebut adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan ya tentang tata cara mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, summa yafidu ala jasadihi kullihi. Kemudian beliau ya summa yufidu ala jasadihi kullihi. Kemudian beliau meratakan, ya, menyampaikan air tersebut ke jasad beliau seluruhnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Fathul Bari di jilid yang pertama di nomor atau di halaman 361, beliau mengatakan hada at-ta'kidu yadullu ala annahu ammama jami'a jasadihi bil ghusli.
penegasan ini menunjukkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya meratakan seluruh badan beliau ya dengan cara mandi itu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga ada hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amma ana fa akhidhu mil'i kaffi salasan fa asubbu ala ra'si thumma ufidu ba'da dhalika ala sairi jasadihi ala sairi jasadi, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun saya, ya, maka saya mengambil satu cidukan air, ya, dengan telapak tangan beliau 3 kali, lalu aku tuangkan atau aku tumpahkan, aku tuangkan pada kepalaku. Summa ufidu ba'da dzalika ala sairi jasadi. Kemudian aku ratakan setelah itu kepada seluruh jasadku, demikian, ya, atau tubuhku, demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Demikian pula ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim secara ringkas. Baik, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan, ya, bahwa mandi itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh, ya, demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, hal ini adalah wajib. Bahkan sebagian ulama menjadikan bahwasanya hal itu merupakan bentuk rukun, ya, itu merupakan rukun, bukan hanya sekadar wajib, tapi dia naik derajat menjadi rukun, ya, demikian. Artinya, ya, bukan sekedar bila ditinggalkan ini berdosa, ya, tapi tidak sahnya mandi tersebut apabila tidak sampai rata seluruh air itu ke seluruh bagian anggota tubuh, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Imam Abu Daud dalam sunannya, Imam An-Nasa'i dalam sunannya, Imam Tirmidzi juga serta Ibnu Majah dalam kedua kitab sunan mereka. Tentunya ini hadis yang sahih dari ibunda, ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ya, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini imra'atun, ya, ashuddu dhufra ra'si. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang mengikatkan, ya, kepang pada kepalaku. Afa anquduhu di ghuslil janabati, apakah aku harus menguraikannya, melepaskannya, ya, untuk mandi junub? Qala la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu. Innama yakfiki an tahussi ala ra'siki salasa hasayatin summa tufidina 'alaikal ma'a fatadhurina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu, sesungguhnya cukup bagimu, ya, hanyalah engkau itu menyiramkan pada kepalamu 3 kali siraman, ya. Kemudian engkau ratakan air itu, ya, ke seluruh tubuhmu, demikian, ya, sehingga engkau pun menjadi bersih atau suci, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, adapun, ya, menekan-nekan, ya, anggota-anggota tubuh, ya, berkumur-kumur, demikian pula memasukkan air ke dalam hidung ketika mandi itu, maka yang rajih, yang kuat, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah hukumnya sunnat. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Insyaallah taala kita akan bahas pada waktu mendatang. Baik, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya, ya, yang disebutkan dalam kitab ini yang termasuk dia wajib ketika mandi adalah takhlilul asabi'i wasya'ri, ya,
yaitu menyela-nyela jari jemari, baik itu jari kaki maupun tangan, ya. Demikian pula adalah menyela-nyela rambut, ya, menyela-nyela rambut kepala, demikian, ya. Menyela-nyela rambut, demikian. Nah, ini maksudnya untuk meratakan air. Kenapa rambut ini lebih difokuskan dan dikhususkan, ya? Bahkan mungkin dinyatakan di sini sebuah bentuk kewajiban karena bisa jadi air itu terhalang, ya, terhalang oleh rambut ini, ya, untuk sampai ke dasar kepala, kulit kepala, demikian. Oleh karenanya perlunya untuk disela-sela. Begitu juga jari jemari ini potensi, ya, untuk dia tidak terkena air, ya, keseluruhannya karena dia ada di sela-sela, ya, demikian. Dan dia cenderung terlipat, demikian. Maka di sini perlu untuk menyela-nyela, demikian. Karena meratakan air, ya, ke seluruh tubuh ini merupakan kewajiban bahkan rukun dalam mandi. Maka tentunya untuk menyempurnakan satu yang wajib ini, itu adalah hukumnya wajib, yaitu dengan cara menyela-nyela, ya, menyela-nyela jari jemari, ya, kaki ataupun, ya, tangan, begitu juga rambut kepala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan, ya, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, apa saja yang tidak akan menjadi sempurna sebuah yang wajib kecuali dengannya, maka dia itu adalah wajib. Ma la yatimmu, ya, al wajibu illa bihi fahuwa wajib, ya. Apa saja yang sebuah kewajiban itu tidak akan sempurna kecuali dengannya, ya, maka dia itu adalah wajib, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, nah berikutnya kita mencoba untuk memasuki pembahasan tentang, ya, hal-hal yang disunnahkan, ya, hal-hal yang disunnahkan, ya, ketika mandi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun sebelum kita membahas, ya, sebelum kita membahas tentang hal-hal yang disunnahkan oleh hal-hal yang disunnahkan dalam mandi, nah berikut ini kita akan membahas tentang, ya, tata cara mandi yang sempurna. Ya, ini penting bagi kita agar kita mengetahui bahwasanya ada tata cara mandi yang cukup dan ada tata cara mandi yang sempurna. Tata cara mandi yang cukup seperti yang sudah kita sebutkan, yaitu berniat dalam hati, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, demikian. Nah, maka ini bisa dengan cara contoh, ya. Begitu tiba hujan dalam kondisi junub, maka mandi hujan, sudah begitu, ya, mandi hujan, ya. Begitu juga ketika dalam kondisi junub, sementara ada air sungai contohnya, lantas berniat lalu masuk ke dalam air sungai tersebut untuk mandi. Yang jelas meratakan air ke seluruh tubuh, demikian. Ini tata cara mandi yang cukup dan bisa terangkat hadas besar, demikian. Namun perlu kita ketahui bahwa ada tata cara mandi yang sempurna. Yang di sini ada tambahan pahala tentunya, karena ada kesesuaian dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir di setiap tata cara itu, demikian, ya, di setiap lini dari tata cara tersebut. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, yang menjadi sandaran di dalam tata cara mandi yang sempurna ini, maka ada dua hadis. Yang pertama adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza igtasala minal janabati bada'a faghasala yadayhi summa yatawaddau kama yatawaddau lis-salati. Kita terjemahkan dulu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau mandi dari, ya, junub, maka beliau memulai mencuci kedua tangan beliau, cuci tangan dulu, ya, dicuci tangan. Summa yatawaddau, kemudian beliau berwudu. Lihat, beliau berwudu. Kama yatawaddau lis-salati, sebagaimana beliau berwudu, ya, untuk salat. Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i, kemudian beliau memasukkan jari jemari beliau pada tangan, pada air. Jadi ada wadah air, ya, setelah beliau cuci tangan, beliau itu berwudu, kemudian setelah berwudu beliau memasukkan jari jemari beliau ke air. Menciduk seperti itu, ya. Fayukhallilu biha usul sya'rihi, lalu beliau,
Ya, dengan jari jemari tersebut beliau menyela-nyela ya dasar-dasar kepala beliau, ya kulit kepala beliau, dasar kulit kepala beliau. Summa yasubbu, kemudian beliau menuangkan ya ala ra'si salasa ghurafin biyadihi. Lalu beliau menuangkan pada kepala beliau 3 kali tuangan dengan tangan beliau. Ya, ghuraf. Ghuraf itu berarti ada alatnya, kemudian beliau tuangkan dengan tangan beliau. Nah, seperti itu 3 kali. Ya, wa fi riwayatin hatta idza dhanna anhu qad arwa basharatahu afadha. Dan riwayat yang lain disebutkan sampai tatkala beliau menyangka dan menduga bahwasanya ya beliau telah meratakan kulit beliau, maka afadha, beliau pun meratakan air tersebut, yaitu summa yufidul ma'a ala ya jildihi kullihi. Kemudian beliau meratakan air itu ke seluruh kulit beliau semuanya. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 248. Imam Muslim juga demikian dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 316. Baik. Ini hadis yang pertama. Tadi kita katakan ada 2 hadis. Hadis yang pertama dari istri Nabi SAW, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua ya adalah hadis dari Ibunda Maimunah radhiyallahu anha yang juga istri Nabi SAW. Beliau, Ibunda Maimunah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli. Ya. Dan aku kata beliau, Ibunda Maimunah radhiyallahu anha, meletakkan air untuk Nabi SAW agar beliau mandi. Wasatartuhu, dan aku pun menutupkan beliau. Demikian. Faghasala yadayhi marratan aw salasan. Lalu beliau mencuci tangan beliau 2 kali atau 3 kali, yaitu mencuci tangan 2 kali atau 3 kali. Cuci tangan, ya. Maksudnya cuci telapak tangan beliau 2 kali atau 3 kali. Summa afragha biyaminihi ala shimali. Kemudian beliau menuangkan pada tangan kiri beliau dengan tangan kanan beliau. Jadi ya, setelah cuci tangan, kemudian beliau menuangkan ya pada dengan tangan kanan ya pada tangan kiri beliau. Faghasala madakirahu. Nah, menuangkan itu ternyata beliau cebok. Jadi menuangkan dengan tangan kanan pada tangan kiri beliau cebok. Demikian, ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan farjahu wa ma asaba bihi wa ma asabahu minal adza, yaitu mencuci kemaluan beliau dan apa saja yang terkena ya dari kotoran itu. Summa dallaka yadahu bil ardi au bil haiti. Kemudian beliau menggosok-gosokkan ya tangan beliau ke tanah atau ke dinding. Demikian. Summa ghassalaha, kemudian beliau pun mencuci tangan tersebut. Jadi maksudnya adalah untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang ada ketika itu, ya. Summa madmadha wastansyaqa. Kemudian beliau itu berkumur-kumur dan beliau memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Wa ghassala wajhahu wa yadayhi. Dan beliau pun membasuh atau membasuh wajah beliau dan kedua tangan beliau. Wa ghassala ra'sahu, dan beliau mencuci kepala beliau. Summa sabba ala jasadihi, kemudian beliau menuangkan ke seluruh tubuh beliau. Summa tanaha fa ghassala qadamaihi, kemudian beliau ya beliau tanaha, yaitu menepi, maksudnya beliau hendak selesai. Fa ghassala yadaihi, kemudian beliau pun mencuci kaki beliau. Fanawaltuhu khirqatan, ya. Lalu aku serahkan kepada beliau ya satu semacam handuk kecil, ya. Faqala biyadihi hakadha wa lam yuridha, ya. Maka beliau memberikan isyarat dengan tangan beliau, ya. Maksudnya adalah ya beliau tidak menginginkan itu. Jadi maksudnya biar mungkin kering, ya. Dalam hadis yang lain beliau itu menyeka, ya. Yaitu menghilangkan air atau meniriskan air yang ada pada tubuh beliau, ya, seperti itu, mengurangi ya air tersebut dengan tangan beliau, menyeka dengan tangan. Nah, seperti itu.
Baik, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 266. Imam Muslim juga dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 317. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, Al-Hafidh sebelum sampai sana ya, maka kita kasih komentar dulu. Nah, dari kedua hadis inilah dan hadis yang lain, maka kita bisa menyimpulkan tata cara mandi yang sempurna yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat hadas besar beliau, yaitu junub, demikian ya. Baik, kita mencoba untuk memberikan kesimpulan ya. Ya, setelah berniat untuk mengangkat hadas besar, maka berikutnya adalah mencuci tangan. Nih, tata caranya ya. Tadi kita simpulkan ya. Dua hadis tadi sudah kita sebutkan, sekarang kita simpulkan cuci tangan terlebih dahulu ya. Kemudian ya, itu setelah niat ya, mencuci tangan 3 kali sebelum memasukkan ya tangan itu ke wadah yang ada airnya, demikian ya, atau sebelum mulai mandi ya. Ya, ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bada'a faghasala yadayhi. Beliau itu mulai mencuci tangan beliau. Ya, dalam riwayat Muslim disebutkan ya hadis dari Ibunda Maimunah radhiyallahu anha, faghasala kaffaihi marrataini aw salasan, summa adkhala yadahu fil ina. Ya, lalu beliau mencuci kedua telapak tangan beliau 2 kali atau 3 kali, kemudian memasukkan tangan beliau ke wadah air itu, demikian. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam Fathul Bari di jilid yang pertama di halaman 429, dia mengatakan yuhtamalu an yakuna ghusluhuma litanzifi mimma bihima minal mustaqdarin wa yuhtamalu an yakuna huwal ghuslul masyru'u indal qiyami minan naumi. Ya, berkemungkinan ya bahwa beliau mencuci kedua tangan tersebut adalah untuk membersihkan dari dari kotoran yang ada pada tangan tersebut, dan bisa juga ya berkemungkinan bahwasanya itu adalah cara mencuci yang disyariatkan ketika bangun dari tidur, demikian ya. Baik, yang jelas bahwasanya dianjurkan untuk kita mencuci tangan ya. Kemudian setelah itu adalah mencuci kemaluan, yaitu cebok ya. Cebok ya, cebok baik itu dubur maupun qubul, demikian ya. Tentunya dengan tangan kiri ya, berdasarkan hadis Ibunda Maimunah radhiyallahu anha, demikian ya. Nah, jangan sampai menyentuh kemaluan itu dengan tangan kanan atau menggenggam dengan tangan kanan, karena ada hadis Nabi SAW yang bunyinya seperti ini, idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi wa la yatanafas fil ina'i. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian itu buang air kecil, maka janganlah ia mengambil ya atau memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan dia beristinja cebok dengan tangan kanannya, dan jangan bernafas di dalam bejana, demikian. Baik. Nah, setelah ya mencuci tangan ya dan mencuci kemaluan, maka nah ini mencuci ya, atau setelah cebok maka mencuci tangan tersebut dengan cara bisa digosokkan ke tanah, bisa digosokkan ke dinding, bisa dengan sabun atau yang semisalnya, demikian ya. Ini berdasarkan hadis Ibunda Maimunah radhiyallahu anha, summa qala biyadihi al-ard ya, famasaha biturabi summa ghasalaha. Kemudian beliau mengisyaratkan ya ke arah tanah itu, maksudnya mengarahkan tangan beliau ke arah tanah, lalu beliau menggosokkan ya pada tanah tersebut, kemudian beliau mencucinya, demikian ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan summa daraba bisimalihi al-ardha fadallakahuma dalkan syadidan ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau menepukkan dengan tangan kiri itu pada tanah ya, lalu beliau menggosokkan dengan gosokan yang kuat, demikian ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab Syarhul Muslim di jilid yang ketiga di halaman 231, fihi annahu yustahabbu lil mustanji bil ma'i idza faragha an yaghsila yadahu bit turabi aw asnan aw yadlukuha bit turabi aw bil haiti liyadhhaba al istiqdaru minha. Imam An-Nawawi mengatakan di dalam hadis tersebut terdapat anjuran bagi orang yang cebok dengan air apabila selesai maka untuk mencuci tangan beliau dengan tanah atau dengan sabun atau menggosokkan ke tanah atau ke dinding agar hilang kotoran darinya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya adalah berwudu dengan wudu yang sempurna seperti wudu hendak sholat ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha secara jelas beliau berwudu begitu. Nah, kemudian begitu juga dalam hadis Ibunda Maimunah radhiyallahu anha, demikian. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadzhab Syafi'i mengatakan dalam kitab Fathul Bari di jilid yang pertama di halaman 429, yuhtamalu an yakuna al-ibtida'u bil wudu'i qabla al-ghusli sunnatan mustaqillatan bihaitsu yajibu ghuslu a'dha'il wudu'i ma'a baqiyatil jasadi fil ghusli. Berkemungkinan memulai dengan wudu itu sebelum mandi memulai dengan wudu sebelum mandi itu merupakan sunnah yang terpisah, demikian di mana wajib untuk membasuh anggota-anggota wudu bersamaan dengan sisa dari anggota badan untuk nanti dikenakan air ketika mandi, demikian. Wa yuhtamalu an yaktafi bi ghuslihima fil wudu'i an i'adatihi dan berkemungkinan juga mencukupkan diri dengan mencuci atau dengan mandi pada berwudu tersebut, mencucinya dalam berwudu tersebut untuk tidak perlu mengulangi lagi, demikian. Wa ala hadza fa yahtaju ila niyati ghusl janabati fi awali adwin. Nah, untuk hal ini maka dibutuhkan untuk berniat mengangkat hadas besar niat mandi janabah di awal basuhan tersebut anggota tubuh tersebut wa inna maqaddama ghusla a'dha'il wudu'i tashrifan laha karena sesungguhnya mendahulukan pembasuhan anggota-anggota wudu tersebut sebelum mandi. Nah, ini merupakan bentuk pemuliaan terhadap anggota-anggota wudu tersebut. Walitahsula lahu suratut taharataini as-sughra wal kubra, dan agar dihasilkan untuk hal ini dua bentuk bersuci, yaitu bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, demikian. Jadi wudu dulu kemudian baru mandi, demikian Nah, jadi berwudu sebelum mandi ini merupakan sunnah menurut jumhur ulama, berbeda dengan pendapat Abu Thawr dan Daud Al-Zahiri, demikian jadi sunnah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah setelah berwudu, yaitu menuangkan air 3 kali ke kepala, atau mengambil air dengan cidukan tangan untuk meratakan air tersebut ke dasar rambut kepala atau dasar kepala ini
Nah seperti itu, agar dia merata. Kemudian baru menuangkan air itu 3 kali, ya, demikian ke bagian kepala, pada kepala. Lalu, ya, berikutnya adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan memulai yang sebelah kanan baru yang kiri, disertai dengan, ya, menyela-nyela jari jemari kaki maupun tangan, sekaligus adalah menyela-nyela rambut atau jenggot juga demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah seperti itu. Nah inilah dia tata cara mandi yang sempurna, ya. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan mencoba untuk membahas, ya, beberapa rincian tata cara mandi yang sempurna ini, seperti contohnya kumur-kumur nanti kita akan bahas, ya. Begitu juga terkait dengan masukkan air ke dalam hidung, insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Kita buka sesi soal jawab, ya. Ada pertanyaan, bismillah Ustadz. Ada pertanyaan titipan dari teman ana. Bagaimana hukum wali pernikahan yang sebaiknya bagi anak perempuan? Kedua, yang mana orang tuanya dulu menikah sudah hamil anak pertama usia kandungan 2 pekan atau 1 bulan. Anak keduanya perempuan ingin menikah. Apakah walinya boleh? Ayahnya Ustadz, barakallahu fiik. Demikian. Bismillah. Zahir dari pertanyaan ini adalah orang tua dari sang penanya, ya, yaitu teman dari sang penanya, ya. Orang tua dari teman sang penanya ini adalah menikah dalam kondisi, ya, mempelai perempuan itu dalam kondisi hamil. Nah seperti itu, ya. Mempelai perempuan dalam kondisi hamil 2 pekan atau 1 bulan demikian untuk anak pertama, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya tadi terkait dengan sang wali orang tua tersebut, ya, orang tua tersebut menjadi wali nikah bagi anak perempuan dari anak kedua. Maksudnya adalah bukan yang anak yang hamil di luar nikah ini. Maksudnya anak yang ada sebelum pernikahan ini. Alhamdulillah. Baik, ya. Tentunya dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena memang ada pendapat yang mengatakan tidak sahnya pernikahan dalam kondisi hamil, ya, tidak sahnya pernikahan dalam kondisi hamil demikian, ya, dengan alasan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, wa ulatul ahmali ajaluhunna iyadana hamlahun dalam surah At-Talaq, ya. Wanita-wanita yang hamil itu masa menunggu menikah lagi itu adalah sampai melahirkan anak kandungan tersebut demikian, ya. Baik, pendapat yang lain bahkan ini ada beberapa pendapat, ya, mengatakan bahwasanya bahwa bila yang menikahi tersebut adalah laki-laki yang menzinahi, ya, maka di sini dibolehkan. Nah seperti itu, maka di sini dibolehkan demikian, ya, di sini dibolehkan, ya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya, ya, wanita yang dizinahi baik itu hamil ataupun tidak hamil, ya, dan baik itu yang menikahi adalah yang menghamili atau yang bukan yang menghamili, maka dibolehkan, ya, sah pernikahan tersebut demikian, ya.
Kalau tidak salah ya, ini pendapat yang dinisbatkan kepada pendapat Umar, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, demikian ya. Baik ya. Wallahu taala alam. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan sahnya pernikahan tersebut ya. Mengapa demikian? Karena larangan untuk menikah dalam kondisi hamil tersebut bagi wanita adalah kehamilan ya, itu dalam kondisi kehamilan dari sebuah pernikahan yang syar'i ya. Oleh karenanya firman Allah yang mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun, wanita-wanita dalam masa dalam kondisi hamil, wanita yang hamil, maka masa menunggu atau masa iddah, masa menunggu untuk boleh menikah lagi itu sampai melahirkan. Nah, ini dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah At-Talaq. Itu surah At-Talaq di mana talak itu ada karena ada pernikahan yang syar'i. Hanya saja ini dalam kondisi ya hamil, demikian. Nah, seperti itu. Jadi kehamilan atas dasar ya pernikahan yang syar'i. Nah, adapun dalam kasus wanita yang kehamilan tersebut bukan dari pernikahan yang syar'i, maka ini tidak dianggap. Demikian, ini tidak dianggap ya. Nah, seperti itu. Jadi boleh untuk menikah karena kehamilan tersebut bukan dari pernikahan yang syar'i. Kehamilan tersebut bukan dari pernikahan yang syar'i. Demikian. Hanya saja tidak boleh dicampurkan dengan air mani yang suci. Maksudnya adalah setelah menikah ya, maka tidak boleh untuk digauli. Kenapa? Karena sesungguhnya ya air mani yang ada yang sudah menjadi janin ini air mani yang haram untuk masuk sebelumnya, demikian ya. Maka tidak boleh dicampur dengan yang halal ya. Nah, ini diberlakukan hadis Nabi SAW dalam kasus ini ya, yaitu hadis Nabi yang berikut ini, la tuthamilun hatta tada, tidak boleh ya digauli ya wanita yang hamil sampai dia melahirkan, yaitu ketika ya dia hamil ya dari laki-laki yang lain. Nah, seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Jadi pernikahannya sah, namun kondisi janin yang ada itu sebelum pernikahan, maka statusnya adalah anak zina, tapi sebaiknya jangan disampaikan kepada anak tersebut karena dia tidak memiliki dosa dalam hal ini. Ini dosa yang ditanggung oleh kedua orang tuanya tentunya ya, karena mereka melakukan dosa, demikian. Nah, seperti itu. Adapun penamaan anak zina karena anak yang lahir dari sebuah perzinahan, demikian ya. Namun si anak tidaklah memiliki dosa dalam hal ini ya. Jangan sampai dia menanggung ya beratnya hidup karena ya perbuatan tercela kedua orang tuanya, demikian ya. Baik, hanya saja sang anak ini ya dia terputus dari bapak biologisnya ya, itu pada 3 hal. Pertama adalah hak nasab. Jadi si anak tidak mendapatkan hak nasab dari bapak biologisnya. Kemudian yang kedua, terputus hak waris antara ya anak tersebut dengan bapak biologisnya, ini tidak memiliki hubungan warisan, demikian, tidak saling mewarisi. Kemudian yang ketiga, terputusnya hak perwalian. Bila anak tersebut adalah anak perempuan, maka ayah biologisnya tidak bisa menikahkan. Berbeda halnya dengan anak kedua yang hadir setelah pernikahan yang syar'i. Tentunya setelah lahir anak yang pertama, yaitu anak yang ada sebelum pernikahan ya, disebut dengan anak zina. Nah, ini tentunya kan melewati masa nifas, setelah nifas ya, setelah kelahiran. Nah, setelah suci kembali, maka di sini tentunya kan karena pernikahan tersebut adalah sah, ketika berhubungan pun sah, demikian. Sehingga anak yang kedua dan seterusnya itu adalah anak yang sah dari pernikahan yang sah menurut pendapat yang kuat, yang rojih.
Walaupun kita tidak pungkiri ada pendapat mengatakan juga tidak sah. Tapi wallahu taala alam, pendapat yang kuat adalah sah pernikahan tersebut, demikian ya. Sah pernikahan tersebut ya. Sehingga anak yang kedua itu adalah anak ya kandung dari ayah biologis, bukan ayah biologis, ayah kandungnya. Karena pernikahan itu sah, demikian ya. Sehingga sang ayah tersebut bisa menjadi wali nikah ya bagi sang anak perempuan yang nomor 2 ini. Wallahu taala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairan wa fik barakallah. Ada pertanyaan ya, berikutnya Assalamualaikum Ustaz. Maaf izin bertanya, apa hukum memfoto sebuah produk atau lambang dari produk jual kita di dalam masjid lalu mempostingnya sebagai bentuk promosi? Sebentar ya, kita ulangi. Apa hukum memfoto sebuah produk atau lambang? Memfoto sebuah produk atau lambang dari produk jual kita dalam masjid lalu mempostingnya sebagai bentuk promosi. Oh, baik ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa dipahami dari pertanyaan ini adalah hukum memfoto ya produk yang dilakukan pemotoan tersebut dalam masjid. Nah, gitu ya yang dipahami. Tapi wallahu alam ya, seperti apa hakikat pertanyaan ini yang sebenarnya. Kemudian mempostingnya dalam bentuk promosi. Wallahu taala alam, kalau sekedar hanya foto saja ya ketika itu di masjid produknya ya ini bukanlah bentuk jual beli karena hanya sekedar memfoto saja. Ketika itu mungkin ya baru selesai mungkin barangkali sholat atau memang berada dalam masjid, lalu ada barang dagangan yang bukan maksudnya menjual di masjid, tapi kebetulan ada ya dibawa ke dalam masjid lalu difoto ya lalu diposting sebagai bentuk promosi. Bila promosi dalam masjid maka ini bermasalah tentunya. Tapi kalau ya sekedar memfoto saja namun nanti mempostingnya ya itu di luar masjid ya maka ini tidak mengapa. Tapi kalau mempostingnya untuk dijual, dipromosikan, maka tentunya ada potensi setelah itu nanti orang akan beli, demikian. Nah, ini bisa jadi jatuh kepada termasuk jual beli dalam masjid, demikian ya.
seperti itu. Ya, tentunya ada larangan ya dalam hadis yang sahih dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya anil bai'i wasyira'i fil masjid, yaitu Nabi SAW melarang jual beli di dalam masjid, demikian. Nah, seperti itu. Maka ini dihindari untuk menjadikan masjid sebagai tempat jualan ya untuk barang-barang dagangan di dunia. Adapun masjid itu hakikatnya adalah tempat jualan untuk akhirat ya, demikian, yaitu kita beramal beribadah di dalamnya ya, kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan waktu yang Allah berikan, dengan anggota tubuh ya, kesempatan hidup dan seterusnya, demikian. Harta kita yang kita infakkan di dalam masjid, nah, seperti itu ya. Jadi masjid itu adalah tempat dagang akhirat, bukan tempat dagang dunia ya. Sehingga inilah yang menyebabkan terlarangnya ya jual beli untuk barang dagangan dunia di masjid, wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali kita cukupkan dulu ya untuk penyampaian materi kita dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan ya. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah ya dan amalkanlah. Adapun kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi ya. Kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita bersama-sama ya membantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan sekitar yang akan dijadikan Islamic Center, yaitu pusat perkembangan Islam ya dan sunnah tentunya insyaallah taala ya. Yang di dalam masjid ini insyaallah taala akan diselenggarakan ya salat fardu, salat sunat ya, kemudian kegiatan kajian ya, baik itu yang sifatnya rutinitas maupun berkala. Bahkan barangkali ya mudah-mudahan ya di masjid ini akan diselenggarakan pendidikan ya, atau di sekitar masjid kita katakan di lahannya insyaallah taala ya. Ya pendidikan ya. Yang jelas adalah untuk ibadah sholat, demikian pula kajian-kajian ya. Begitu juga insyaallah ta'ala akan diselenggarakan nantinya adalah kegiatan-kegiatan sosial di masjid ini. Yang jelas Masjid Al-Muwahhidin insyaallah ta'ala akan menjadi ya pusat perkembangan ya ajaran Islam dan sunnah insyaallah di wilayah ya Medan dan sekitarnya insyaallah ta'ala. Nilai proyek kita adalah sekitar 41 miliar. Kita memiliki peluang yang besar dan banyak ya untuk bisa kita memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Sekecil apapun yang Anda sumbangkan, maka itu minimal pahala 700 kali lipatnya. Ya. Dan ini adalah untuk pembangunan masjid, maka Allah akan jadikan, Allah akan berikan, Allah akan bangunkan bagi orang yang menyumbang tersebut ya. Untuk pembangunan masjid sekecil apapun, Allah bangunkan sebuah rumah di surga, demikian ya. Dan tentunya akan terus mengalirkan pahala-pahala. Tatkala ada orang-orang lain juga yang beribadah di tempat tersebut, yang turut serta kajian, bahkan mengambil manfaat baik itu terkait dengan urusan dunia maupun akhirat mereka, demikian ya. Nah, luar biasa. Mari ya kita berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Al-Muwahhidin ini, demikian. Baik. Ya silakan ya sedikit
dari harta yang Allah karuniakan kepada kita, mari kita sumbangkan, kita donasikan ya ke nomor rekening berikut ini. Bank Syariah Indonesia di nomor 71, Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat ya di layar kaca Anda ini. Semoga atas penyampaian ini Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.